Daikindo sendiri pun bilang bahwa di tahun 2025 akan ada 7 merek baru yang masuk Indonesia. Tren apa atau kayak teknologi apa atau brand apa yang kira-kira bakal masuk di tahun 2025 untuk dari otomotif sendiri? 2025 nih. Masih sama. Masih Mungkin sama. dulu masih sama. Masih sama. Masih sama. Dan Prediksinya masih sama. Untuk desain sendiri. Untuk arah desainnya masih sama, tetap SUV. Terus juga mungkin yang akan ramai di tahun 2025 ada sedikit berbeda. Jadi menurut dari beberapa sumber yang gua baca di berita artikel ya, untuk segmen di tahun 2025 ini mungkin rata ya, dari segmen A hingga segmen D. Ya, contoh kecil saja nih. Mungkin A. bisa dijelasin satu-satu ya dari yang mewakili dari A sampai D. Nah, segmen A yang akan keluar di tahun 2025 kemungkinan dari Suzuki sendiri itu ada namanya Suzuki Front X. Front X. Nah, Front X itu nanti akan mewakili segmen A SUV di Indonesia yang sekelas dengan Toyota Yaris, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, bahkan Honda WRV. Untuk range harga sendiri, kira-kira perkiraan? Pasti untuk range harga mirip-mirip dengan sekelasnya. Ya, di kelas itu kan ada Rise yang harganya 280-an ya untuk tipe paling tertinggi hingga 300 something lah. Nah, mungkin di situlah Front X bermain. Tapi yang uniknya Front X ini dibangun dari basis Suzuki Baleno yang dimana itu adalah segmen B. Ini menarik nih. Tapi secara kelas Indonesia masuknya di A SUV. Secara market ya, secara market and price range ya. Karena awal yang tahu tentang Suzuki Front X, walaupun dia pasarannya sama segmen A di Indonesia, tapi memang dia perannya jadi kayak Jetour. Jetour yang Jetour Dashing. Yang bentar. Jetour ini mobil dari Cina ya, itu brand baru. Mobil dari Cina, brand baru. Dia emang secara global segmen C. Dan demikian Front X secara global juga ternyata gue juga kaget dia segmen B. Padahal target marketnya adalah segmen A gitu loh. Makanya mungkin dia bakal jadi terbesar di kelasnya. Mungkin ada nanti Brio facelift. Tahun 2025 nanti karena kan terakhir 2018 kan Brio tuh dari model 2018 mungkin antar facelift atau model change ya. Menurut gua lebih ke model change sih karena tahun 2000 karena gini Brio tuh mengalami berkali-kali facelift dan improvement di generasi kedua ini. Pertama kan muncul tahun 2018. Yang kedua yang lampunya kayak BRZ, kayak Toyota 86 lampunya. Nah itu yang pertama muncul. Terus kedua muncul lagi yang improvement dulu tahun 2023 seingat gua. Tahun 2021 atau 2023 itu ada improvement. Terus baru ada facelift lagi. Facelift pertama tahun 2023 tengah. Jadi gak lama setelah improvement seingat gua itu langsung facelift gitu. Jadi Brio memang cukup banyak perubahan ditambah lagi ada varian sub-varian kayak Urbanite dan teman-temannya gitu. Gitu ya. Dan dari Toyota sendiri mungkin nanti akan mengeluarkan Toyota Rise facelift. Ya karena udah sekitar 4 tahunan lah ya. Nggak ada perubahan dari Toyota Rise. Nah, ya disclaimer ya, kenapa Toyota kok akhir-akhir ini di tahun 2024 nggak segebrak di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi terkait permasalahan yang terjadi di Toyota sendiri yang kemarin skandal ini ya. Skandal keselamatan uji tabrak YGA dan kawan-kawannya yang memanipulasi itu ya. Data. Jadi mungkin Toyota harus mendaftarkan ulang lagi, meregistrasi ulang lagi kendaraan-kendaraannya. Jadi yang tadinya jadwal facelift atau ganti model di tahun 2024 atau 2023 itu bergeser ke tahun 2025 bahkan sampai tahun 2026. Dengan korban pertamanya yaitu Rocky Hybrid. Itu korban pertamanya yang bikin dunia menggelegar, YGA menggelegar semua gitu kan. Padahal ganteng sumpah desain di Rocky YGA yang seharusnya ini facelift tahun ini. Karena itu tadi harus meregistrasi ulang kembali. Jadi
geser. Kapan lagi Race Rocky Baut 5? Memang kalau Rocky sih emang sesuai banget sama pasar Indonesia. Indonesia udah murah, canggih, fitur banyak. Kurang apa lagi coba? Cuma minusnya itu ya karena kasus ini ya manipulasi. Ya, mungkin salah satunya itu yang mengakibatkan beberapa model yang tadinya harus tahun ini kayak Toyota Rush, ya, mungkin tahun ini berubah model change tertunda. Tapi padahal Toyota Rush bukan DNGA loh, dia masih pakai platform lama loh. Tapi kena imbas juga. Kena imbas. Karena rakitan Daihatsu. Aduh, padahal gue seneng banget sama Daihatsu belakangan ini loh. Ya mungkin sekarang udah ada improve dari Toyota Daihatsu sendiri, jadi mungkin bisa dipercepat beberapa model-model yang bisa masuk ke Indonesia. Oke. Lanjut ya segmen B. Segmen B, nah itu yang cuma saya tanyain dari tadi. Ya, segmen B SUV ini sangat-sangat padat. Mungkin ada Nissan Kicks. Mungkin bisa dijelasin secara general itu apa gitu? Jadi Nissan Kicks ini masih satu segmen dengan kawan-kawannya Honda HRV segala macam ya kayak Suzuki Grand Vitara. Nah, di USDM sendiri sudah keluar di pertengahan 2024 lalu ya. Jadi kemungkinan masuk di pasar Asia Tenggara ya nggak lama lagi karena di USDM udah keluar pertengahan, kemungkinan dites dulu karena basisnya tersendiri basis produksinya di Thailand. Ya. Oh, di Thailand. Terlebih dahulu baru masuk ke kita. Karena kan sekarang ini Nissan kan udah nggak punya pabrik di Indonesia kan, jadi mengandalkan CBU dari Jepang, dari Thailand, Malaysia juga banyak. Malaysia juga, dari Filipina juga ada kayak seperti Insantera ya kan? Ya, di Insantera. Itu ya dari Filipina kan untuk Indonesia. Nah, itu sih dari segmen SUV. Mungkin dari merek-merek China juga makin padat, kayak Changan akan masuk ke Indonesia lewat apa? Changan. Itu baru dengar. Itu namanya Depal. Iya, jadi dia punya mobil listrik. Itu segmen premium kayak Aion itu ada segmen premiumnya High-Tech. Nah, Changan ini namanya Depal itu dia segmen premiumnya. Nah, udah ada unit tesnya kemarin terjepit oleh kamera ya di ASD itu Changan Depal lagi sedang di tes jalan. Nah, terus juga ada namanya nanti Jeko J5 itu mirip dengan saudara kandungnya si Omoda 5. Bahkan dimensi lebih di bawah Omoda 5 karena Omoda 5 itu J7 nanti. Nama ini J7 ya? Jeko J7 itu mungkin sekelas dengan Omoda 5. Nah, si Jeko J5 itu di bawahnya 4,2 atau 4,3 something ya. Oke. Itu nanti mengisi di segmen BSUV. Terus mungkin Untuk ada Jelly itu yang tadi. lewat ini kebetulan saya lupa lagi itu ada ini sudah ini Jelly mobil listrik dan juga mengisi di B SUV. Nanti itu akan berlanjut merek-merek lain, bahkan nanti katanya ada Leap Motor akan masuk ke Indonesia. Itu udah brand Cina juga? Brand Cina, jadi bener-bener dibombardir ya kita nanti ya di 2025? 2025 ini pasarnya merek-merek Tiongkok ini sangat besar. Iya. Jadi nanti ada Leap Motor, bahkan Nio juga kabar-kabarnya akan masuk ke Indonesia. Jadi nanti beberapa merek seperti juga Xpeng yang sedang mengajukan Xpeng itu dia udah terlebih dahulu di Thailand udah masuk. Nah ini banyak sekali nama-nama buat orang umum kayak gue ya bener-bener asing banget gitu, tapi bener-bener banyak banget dibombardir. Dari Indo sendiri pun bilang bahwa di tahun 2025 akan ada 7 merek baru yang masuk Indonesia. Itu dicampur dari merek-merek China dan brand-brand yang lainnya. Jadi kan kemarin balik lagi alhamdulillah Jeep datang ke Indonesia lagi comeback melalui Indomobil. Jadi nanti Stellantis Group ini memiliki dealer itu namanya Stellantis Host. Nah, Stellantis Host ini menaungi beberapa merek yang di grupnya Stellantis seperti Citroen, terus juga Jeep, DS Motor, Pausal, Peugeot. Ini tadi Citroen udah. Belum disebut. DS Automobil, terus I love Citroen. DS Automobil, Vauxhall, Peugeot dan lain-lain. Mungkin kedepannya dengan ditandatangannya kerjasama antara Stellantis Group dengan Indomobil,
Ya tadi melahirkan merek-merek baru. Tadi udah masuk Citroen sama Jeep. Mungkin di depannya nanti ada Big Motor. Big Motor itu dari Stellantis Group ya. Oke. Walaupun dari Cina dia tapi gabung di Stellantis Group. Bahkan Chrysler, Fiat, Dodge itu semua masuk ke dalam Stellantis Group. Nah ini makanya tadi untuk pasar di tahun 2020 ini sangat menarik. Bahkan masyarakat sendiri ini dibingungkan. Iya, bener, pasti Oleh bingung banget. mereknya sendiri gitu. Iya. Jadi- Karena namanya emang bener-bener asing gitu. Iya. Jadi kayaknya marketing dari pihak Cina sendiri tuh bener-bener harus kayak ngedukasi masyarakat jor-joran juga. Jadi biar minimal enggak lah, oh ini. Aku rasanya tahun ganjil kayak tahunnya BSUV ya. Ya, Secara bahkan langsung ya. ya CSUV pun bahkan menambah cukup banyak di tahun 2020. Makanya apalagi sebelum kita ngomong C segmen aja, kalau ketika lo udah ngomongin 7 brand Cina bakal datang ke Indonesia, Sorry, 7 brand itu Cina dan lain-lainnya itu bisa masuk. ya di antara itu. Dan kalau emang kebanyakan memang dari China, itu gue ngerasa kayak bakalan kebanjiran segmen C yang justru jadi primadona di sana dan juga primadona kesini gitu loh. Ini yang bakal jadi the new the long lasting idol sih, karena ukurannya terlalu gede dan terlalu kecil. In the middle ground dia ground clearance tinggi, jalan di Indonesia juga gak jelas kayak gitu. Bener-bener sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan konsumen di Indonesia ya. Betul. Habit, terus kondisi lingkungan, harga semuanya bener-bener diperhatiin sih. Middle Jadi ground banget sih. sesuai desainnya itu. Mungkin untuk C sendiri nanti gimana? Oh, untuk segmen C pasti bakalan banjir. Ultimately banjir, pasti bakal banjir. Ya, disclaimer juga ya, beberapa pasar otomotif di tahun 2020 juga akan menancapkan pabriknya di Indonesia. Ya, seperti alhamdulillah kemarin Mazda telah berkomitmen investasi di Indonesia, membangun pabriknya untuk melakukan produksi mobil-mobil SUV-nya, terutama SUV dulu ya di Indonesia. Terus lanjut dengan komitmen BYD yang akan bangun pabrik juga di Indonesia. Terus ada komitmen dari Ion, komitmen dari merek-merek Cina lain yang akan merambah di Indonesia kayak BAIC, itu nanti akan bangun pabrik juga di Indonesia. Nah itu tadi makanya beberapa banyak model masuk ke Indonesia, brand-brand yang masuk ke Indonesia karena ceruk pasar di Indonesia sangat banyak, penduduk 4 terbesar di dunia bro. Bener banget, apalagi kan lagi grow up banget ekonominya ya. Iya, Udah empuk banget ini. Bahkan pasar di, Indonesia. ya, di Indonesia sendiri sekarang dulu kan sempet ya orang pada beli mobil tuh di usia 40 sampai 45 atau udah mencapai kesuksesannya di usia sekitar 40-an lah ke atas. Tapi Gen Z pun ya, udah bisa sekarang beli Gen Z mobil. pun udah beli mobil. 24 tahun udah beli mobil. 22 tahun. Di bawah 22 tahun udah ada yang beli mobil. Mungkin karena dipermudah cicilannya itu benar-benar Iya. dipermudah Iya, karena banget. kan skema cicilan itu kan bisa dimainkan ya. Iya. Gimana kita bayar gimana, cicilannya gimana, semakin dipermudah, kedepannya gimana. Karena kan baik lagi ke omongan gua pertama, pajak will never lies. Jadi ketika kita tahu pajaknya segini, ya kita atur cicilannya segimana, DP-nya segimana. Iya, benar banget. That's the main point kenapa anak-anak muda sekarang aja bisa nyicil mobil gitu loh, easily dan berbagi. Karena itu tadi kemudahan dari DC. Kemudian dari Jarak bayarannya bisa dipanjang, waktu tempo bayarannya bisa dipanjangin. Iya, ada nih kalau di program salah satu brand ya, brand Korea sebut aja. Dia mereka bikin program leasingnya itu beli mobil dulu, bayarnya nanti setelah 3 bulan atau 1 bulan. Itu ada. itu maksudnya gimana? Skema cash, Skema kredit, kredit. kredit 5 tahun misalnya. Oke. Dan kita bayarnya itu nanti di bulan ketiga. Bahkan BMW pun juga menerapkan. Menerapkan. BMW juga menerapkan, bahkan kayak BMW atau Mazda gitu. Bayarnya tahun depan. Itu ada Tahun kedua. namanya cash bertahap. Cash bertahap namanya itu. Jadi biar benar-benar ngejangkau semua kalangan menengah ya. Tuh. Bahkan dimudahkan dengan bunga 0% karena skema waktu pembayarannya sangat pendek. Oke. Gitu. Nah nanti balik lagi segmen C itu bagaimana desainnya, brandnya, mungkin secara general aja kali ya. Seperti yang tadi ya saya bilang ya waktu itu mungkin management dari Tiongkok itu bakal merambah ya seperti kayak Jelly mungkin akan ngeluarin beberapa seperti Jelly itu Okapango namanya dia tuh Okapango. iya nama Jelly Okapango itu dia Namanya bener-bener asing banget ya. Cherry segmen ya. Cherry segmen. Cherry segmen SUV Oke. ya.
SUV. Ya, sorry kalau misalnya sedikit salah ya mungkin antara itulah. Iya, Terus bisa juga, dikritik. ya, terus juga mungkin Toyota akan buat RAV4 di Indonesia. RAV4. RAV4. Kan rilis tahun 2023 kemarin ya kalau nggak salah, tapi cuma PHEV-nya doang. Iya, tapi harganya ya buat segmen C ya surprisingly ngelus-ngelus dada sih. Gue sebagai penggemarnya ya. Oke. X-Trail yang terbaru. Oh ya itu sih. Yang Pasti sih itu terbaru, sih. T33 T33 akan masuk ke Indonesia di tahun 2025 mungkin dengan mesin power ya. Terus juga lanjut Mazda dengan beberapa SUV-nya seperti CX-90, CX-50 kan. Serius 50 mau masuk sini? 50 mau masuk pasar Indonesia. Wah, di Amerika dia dirakit sama Toyota loh. Iya. Ini yang sangat menarik. Mitsubishi bahkan, nah ini kita agak sedikit bingung dari Mitsubishi ini. Kita juga belum tahu pasti detailnya ya. Nanti akan ada namanya DST Concept. DST Concept ini nantinya beberapa kabar burung itu bilang akan bernama Mitsubishi Destinator, ya kan? Destinator X gitu ya. Destinator X or X Destinator or whatever it is lah. Ya, pokoknya beberapa kabar berita ya seperti itu. Nah ini dia ini dibangun dari basis yang sama dengan Mitsubishi Expander, dengan Mitsubishi X-Force, tapi dirancang 7 seater, 7 seater dirancang. Nah, belum tahu arahnya kemana. Itu C SUV kah atau mungkin BSUV kah seperti Toyota Rush, BRV dan lain-lain, karena secara dimensi mungkin dia lebih panjang dibandingin X-Force, lebih panjang dibandingin Expander, tapi lebih pendek dibandingin Innova. Mungkin pas tengah kali ya, pas Tengah-tengah 446, mungkin 46 itu mungkin bisa juga masuk ke segmennya CR-V sih, karena CR-V sendiri 46 something kan. 46 atas dia. 46 atas. 46 atas. Kalau 46 atas sudah pasti segmen C. Iya. Iya. Ini kita belum tahu. Oke. Jadi karena masih mobil juga warawiri kan di jalan. Jadi pastinya nanti di tahun 2025 kita tunggu saja. Kita tunggu saja, nantikan. Probably DMS ya kayaknya ya. Mungkin. Antara DMS atau mungkin Gias pertengahan ini. Mendengar juga hybrid 1,6 hybrid, beberapa kabar dan dari kita dan sudah diaminkan oleh influencer kita juga Irfan Hanif bahwa Mitsubishi DST menggunakan 1,6 hybrid. Which is itu dipakai sama Expander hybrid yang udah kedua di Thailand. Iya. Ya kan itu it's the same part gitu. Ya betul. Itu sih untuk C segmen. Untuk ya. segmen. Kalau mungkin kalau panjangnya 4400 masih bisa dianggap B. Karena dia udah 7 seater tapi panjangnya masih serush. Itu yang menurut gua masih dia dianggap segmen B. Kecuali lo 4400 tapi 2 baris, itu mungkin udah ada bisa naik ke C. Ya itu kan tadi ceruk pasar yang sangat banyak, jadi banyak masyarakat juga pun banyak brand yang mempositioning mobilnya itu bisa masuk ke segmen C, bisa masuk ke segmen D, bisa masuk ke segmen B. Ada yang segmennya harus C, malah harga di segmen D dan dia pengen masuk di segmen D. Atau vice versa, lo harga segmen D tapi larinya ke segmen B. That's the funniest part. Dan ada contohnya salah satunya itu kan Cherry 38. Cherry 38. Itu bagus. lo kelasnya CX-8, CX-9 mungkin hampir Palisade atau Iya. mungkin CX-60 Harrier. Tapi lo taruh di harga HRV. Iya. Sekitar 400-an ya. Iya, Iya, 300 bahkan di harganya. 90 something. Nah, Ya ini mungkin tahun depan karena pajaknya naik ya harganya mungkin akan dinormalisasi sesuai dengan segmen D gitu loh dia. Harrier men, segmen Harrier harganya terjangkau deh. itu Kapan lagi? worth it sih. Worth it. Kalau buat kaum mendang-mending iya. itu saya mau apa? Cherry aja. Tigo A. Kemudian untuk segmen D sendiri, Jadi bakal banyak deh. Kayaknya banyak Bakal banjir. Otomatis segmen C. ini mau dibedah satu-satu nih, gimana coba? Ayo. Paling secara general aja. Iya, secara general aja karena kan terbatas waktunya. Kalau segmen D karena udah dibuka kemarin oleh Hyundai Santa Fe Hybrid ya. Kemungkinan di tahun depan juga akan banyak menambah lagi ke CX-90. CX-90 ya. Cek nanti. Nanti akan masuk ke Sebenarnya dia juga middle ground ya, bisa lari ke harga segmen E juga kan, karena kan dia digadang-gadang mau dikatain luxury ya, Iya. gitu Iya, kan. Gitu. Mazda.
Terus Palisade mungkin yang akan Palisade baru nih segmen D ya. itu akan udah di Perkenalkan. udah diperkenalkan mungkin di Indonesia menyusul. Terus juga beberapa seperti MPV ya, MPV yang di segmen D ya. Yang setara segmen D. Setelah segmen D ada Setelah seperti segmen D. Sadia atau Iya. Festival itu mungkin ada beberapa perubahan. Alphard udah duluan soalnya tahun ini Alphard kemarin ya. Iya. Alphard udah duluan tahun kemarin gitu. Jadi untuk segmen D sendiri masih terdapat ceruk pasar yang sangat besar. Jadi di Indonesia sendiri ini sekarang banyak diminati sebenarnya masih pasar 200-300 jutaan ya. Iya. Terus itu segmen B. Iya, Kalsik, Segmen B. Kalya Sigar. Segmen A itu malah Ya, ya. segmen Kalya Sigar. Karena lihat dari konsumen sendiri Ya, dan juga ekonomi masyarakat Indonesia memang di harga segitu, Ya. di harga 200 sampai 300 juta. Tapi tidak bisa dipungkiri juga segmen B SUV sekarang ini yang dulu digaungi oleh Honda HRV dan dulu tuh cuman ada Honda HRV doang ya. HRV Sama Nissan Juke. sama Juke ya. Juke, masih ada Juke zaman sama Juke. SX4. Ya, SX4. SX4 dulu itu beneran sebenarnya primadona segmen B Ya. perdana SUV itu walaupun bentuknya nggak kayak SUV ya SX4 sebenarnya. Karena ngelihat ceruk pasar yang tadi masyarakat middle mungkin udah ekonominya udah mapan ya itu jadi banyak orang yang pada milih ngapain sih kita SUV satu Toyota Race nambah dikit 1 juta lagi atau nambah sekitar 15 juta. 15 juta itu kita udah dapat Iya. BSUV Tapi gini setannya itu muncul ketika tapi gue keluarin 380 juta segmen B, ada segmen C sama D. ya. Udah bisa masuk, Iya. tinggal tambah dikit. Iya, betul. Jadi udah dapet 2 loh. ini tadi makanya beberapa ya itulah brand yang mungkin membuat masyarakat itu bingung gitu dan bahkan brandnya sendiri pun mempositioning mobil aja udah bingung Juga bingung, Iya, brandnya kalau sendiri ini mau B, kemana ini? iya, mau ke B Ini gitu mau kan. kemana ini? Mau kemana karena itu tadi yang sangat besar itu tadi segmen-segmen yang dari A sampai D itu ya itu tadi banyak pemain Tapi pasar di situ. kayaknya sebagai mewakili orang awam Indonesia ya, mungkin konsumen awam Indonesia itu nggak terlalu memperhatikan itu ya. Mungkin Sangat tidak. Iya. Nggak banget, menurut gua nggak banget. Mungkin itu hanya untuk kayak bener-bener Orang kalian yang pecinta ngerti. mobil Ya, dan Ya, kalau orang antusias gitu. untuk masyarakat menengah atas menengah lah. Mungkin lihat dari spare part, terus hemat, terus bensin. Iya. Ya, jadi gini sih di Indonesia ini jadi banyak tipe konsumennya. Iya. Ada tipe konsumen yang satu mementingkan fitur, ada yang kedua satu mementingkan hanya brand, yang Betul. yang mementingkan harga. Harga Dan betul. satu lagi sales and after sales. After sales, jaringan after sales yang luas. Jadi Servisnya harus mudah didapat. jadi yang sering gue temukan ya di masyarakat luar termasuk saudara gue atau teman-teman gue itu sendiri pasti mereka nyari mobil satu brandingnya itu dari mana asal mulanya terus sudah teruji atau belum atau segala macam dan kedua adalah harganya relatif terjangkau atau tidak yang ketiga spare partnya mudah dijangkau atau Mudah tidak. didapat, terutama Nah, murah. ya jadi itulah alasannya kenapa si Triple Ellipse ini masih masih jadi pilihan. best seller di Indonesia ya. Toyota sendiri masih best seller karena satu posisi yang brandingnya tersendiri sudah teruji dan udah lama di Indonesia, terus yang kedua harganya kompetitif di pasar-pasar walaupun memang ada yang bilang wah ini udah kompetitif karena ini masih di luar dari harga-harga Overpriced sometimes. ya. Sometimes Terus yang ketiga itu tadi spare part yang mudah jaringan 308 di luar di Indonesia Bener banget. Itu kan gimana? Udah mau bisa didapat dari brand yang udah gede kayak Toyota, Honda. makanya merek-merek lain mengikuti. Sekarang Hyundai sudah membuka 120 Jaringan. 126 jaringan dealer di Indonesia. Bahkan nanti Chery akan masuk pasar di 50 dealer atau 60 dealer di tahun 2005. Bahkan Cherry aja sempat udah mulai memperkenalkan diri ke pelosok-pelosok. Iya, Itu udah mulai dikenal gitu loh. betul. Jadi inilah kuncinya sebenarnya itu. Satu, itu tadi dealernya banyak atau enggak? di Dealernya Indonesia. banyak. Oke. Terus kedua, spare partnya terjangkau enggak sama kantong kita. Terus yang ketiga harganya
fitur yang dapat apa aja. Nah, satu lagi di Indonesia ini kadang-kadang ada mobil yang udah fiturnya ada ADAS-nya, tetap aja Benar. masih yang gini. Mungkin ada situ apa? Buat dijelasin. Yang mobil itu emang fiturnya belum ada ADAS-nya. Kenapa? Karena satu orang Indonesia masih gemar nyetir sendiri. Jadi ada yang bilang fitur ADAS tuh jarang dipakai. Orang gua aja nyetir sendiri mulu kemana-mana, enakan nyetir, enakan ngegas gitu kan, nggak sendiri gitu. Karena kan kalau udah ngandelin ADAS, nggak perlu ngegas sendiri karena udah ada adaptive cruise control itu kan, bisa ngegas dan ngegas sendiri kan. Mereka lebih terpilih ya reliability-nya itu, kehandalannya itu, kehandalannya gitu. Maka dari itu kita segmen apa aja? Udah. Ya, tadi secara general udah dijelasin, iya. Jadi kita mungkin langsung lanjut aja ke penjualan 2005 kali ya. Iya. Ya. Cukup jalan 2025. Untuk, ya, ini di segmen akhir ya untuk penjualan 2025 kemungkinan pasti masih ada banyak sedikit kendala ya penjualan. Jadi ada beberapa daerah ini namanya pajak option. Pajak option ini Mungkin bisa jelasin pajak jadi pajak option ini pajak tambahan yang masuknya ke Pemprov, pemerintahan provinsi daerah itu sendiri. Nah karena DKI itu daerah khusus, jadi dia nggak ada namanya pajak option. Mungkin di beberapa daerah yang di luar Jabodetabek kali ya kurang lebih itu dia ada tambahan sekitar 66% dari PKB. 66 dari PKB, oke. PKB pajak pokok kendaraan bermotor itu. Jadi ada beberapa kenaikan harga-harga mobil yang menerapkan pajak option itu sendiri. Terus yang kedua PPN 12% tidak bisa dipungkiri karena pemerintah sudah menjelaskan secara detail bahwa PPN 12% tetap dilanjutkan untuk barang-barang mewah, namun barang-barang kebutuhan pokok itu nggak dilanjutkan tetap 9% ya. Oke. Jadi itu untuk hambatan-hambatan yang mungkin di 2025 ini masih sulit untuk menyentuh di 1,1 juta unit, tapi prediksi untuk 900 unit kita optimis. Masih bisa, Ya, masih ya, bisa. ya. Kalau menurut gua masih bisa. Optimis juga. Karena gini ya. Kalau dikatakan ada optimis segitu, karena gini, balik lagi ketika hybrid dapat keringanan dan kedepannya mobil akan kebanyakan hybrid dan listrik dan mungkin beberapa mobil gas lain bakal tersisir ya mungkin ya dari line upnya either dia ada atau kesisir gitu. Oke. Justru ke depan mobil hybrid ketika semakin menjadi idola masyarakat Indonesia itu mungkin akan nge-boost penjualan di Indonesia ya dengan optimisnya ya 900 ribuan atau kalau alhamdulillah 1,1 juta. Iya. Alhamdulillah 1,1 juta gitu, tapi setidaknya mungkin itu yang bakal pelantiknya, bakal jadi pendongkraknya hybrid dan EV yang bakal jadi karena itu tadi favorit. Dari insentif pajak itu sendiri tadi yang hybrid ditanggung pemerintah 3%. Terus juga Elektrik yang benar-benar ditanggung. Jadi, ya itulah yang menyebabkan penjualan mungkin di tahun 2025 sedikit naik dibandingin tahun ini. Karena tahun ini ya gitulah targetin 850.000 unit nih. Insya Allah mudah-mudahan. Bukan turun ya, soalnya kan lihat dari daya beli masyarakat yang memang turun dan juga pajak ditimpa pajak yang naik. Ya betul. Jadi bisa optimis naik. 2025 kita tatap dengan optimis dulu ya karena banyak pasar yang akan masuk di Indonesia. Jadi ceruknya juga pasti banyak, ceruk pasarnya dari segmen A sampai segmen E bahkan segmen F. Ya mungkin di tahun 2025 nanti insya Allah lah tercapai 900 unit itu. Kita optimis dulu aja. Ya, yang penting optimis dulu aja. Kita dukung Gaikindo, kita dukung brand-brand yang masuk di Indonesia. Kita support terus brand-brand maupun brand lokal seperti Aleta ya, baru masuk itu kan brand lokal juga kan. Terutama lokal sih. Ya walaupun memang dia ada kerjasama dengan Lipan Auto ya, tapi itu Aleta itu brand tersendiri di Indonesia. Kita support brand-brand yang akan masuk di Indonesia di tahun 2025. Terutama Indo yang saat ini dihantam oleh brand-brand Cina yang dengan harga yang sangat murah. Betul. Mudah-mudahan di tahun 2025 masyarakat Indonesia ekonominya sudah membaik karena Amin. tahun politik juga udah selesai. Udah lewat. Udah kelar. Jadi saatnya kita menatap ke pemerintahan yang baru ini kita bawa sedikit optimis. Benar banget. Bahkan harus lebih optimis lagi untuk menatap di tahun 2025 itu. Oke. Ya, terima kasih banyak buat Ojan dan juga Hekal atas udah nemani ngobrol kita kali ini dan juga para penonton.
kita ketemu di segmen selanjutnya. Saya mungkin sudahi aja segmen ngepot kali ini. See you. See you in the next video.